Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kamu sehat dan sukses bersama keluarga di rumah masing-masing. Para siswa-siswi kelas 3A dan 3B yang Bapak cintai, pagi hari ini jumpa lagi dengan Bapak. Materi kita hari ini adalah masa anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari bagaimana sejarah beliau ketika kelahiran dan bagaimana perjalanan masalah pengasuhan dan sebagainya. Untuk lebih baiknya kita ikuti materi berikut ini. Yang pertama adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin, harta tapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad SAW cucu Abdul Muthalib tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Makkah. Tahun ini disebut tahun gajah karena peristiwa diserang kota Makkah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa segerombolan burung datang terbang berbondong-bondong. Ini kisah kelahirannya. Kita lanjutkan. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan, orang-orang Arab kota Mekah memiliki tradisi, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun padang pasir. Maksudnya agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi itu dapat bicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Nah, Nabi Muhammad SAW pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian Nabi diserahkan ibunya kepada seorang wanita Badi yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkembangan adalah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya itu, terpaksa Laibah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah. Walaupun hatinya masih berat juga berpisah dengan Muhammad, beliau mengajukan usul lagi seperti dahulu. Halimah telah masalah malu terhadap Siti Aminah dan apa? Selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan terkandung pada diri Siti Aminah yang sudah tertentu pula saat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Semenjak itulah tinggal Muhammad bersama ibunya. Kenapa Halimah ingin nambah lagi? Karena ketika dia mengasuh Nabi Muhammad dari 2 tahun menjadi 4 tahun, itu dari yang tidak biasa menjadi luar biasa. Dan keadaannya pun mereka keluarganya sangat luar biasa dengan mengasuh Nabi Muhammad. Setelah bersama ibunya, kira-kira Nabi Muhammad berusia kira 6 tahun. Atas tahun kemudian beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi Madinah ini pertama untuk menunjukkan kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qais bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat dia sakit sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan ayah Nabi meninggal. Sedangkan beliau dalam kandungan ibunya Kirnulan, dan ada yang berpendapat 3 bulan umur beliau 18 tahun dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abba, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Jadi kurang lebih usianya 6 tahun ibunya meninggal. Jadilah pada saat itu beliau menjadi seorang yang yatim piatu. Karena ayahnya bernama Abdullah pun meninggal
ketika dalam kandungan. Selanjutnya, setelah ibunya dimaafkan, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Abwa itu. Beliau kembali melanjutkan ke Mekah bersama-sama dengan Ummu Aiman, dan sebagai sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanannya itu bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanan bersama Suwaibah. Yang pasti dari setelah prosesi dimakan ibundanya, Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Setelah itu dia dirawat oleh siapa dan bagaimana sampai dia remaja, kita ikuti nanti materi-materinya itu pada pekan selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan sukses. Terima kasih atas segala keikutsertanya, atas segala memperhatikan materi pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.